Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat ruang baca? Jumpa lagi dengan saya Agnes. Masih tetap semangat kan? Tanpa berlama-lama saya akan langsung membaca bagian berikutnya dari buku keren karya Bruce Lipton yang berjudul The Biology of Belief, Misteri Pikiran, Keyakinan, Sel dan DNA. Oke, langsung saja kita lanjut ya. Bab 5. Biologi dan Keyakinan. Pada tahun 1952, Albert Mason, seorang dokter muda Inggris, menggegerkan dunia kedokteran. Dia mencoba menangani penyakit yang diduga kutil yang diderita seorang anak laki-laki berumur 15 tahun dengan menggunakan hipnosis. Sebelumnya, Mason dan dokter-dokter lain telah berhasil menggunakan hipnosis untuk mengatasi kutil, tetapi ini kasus yang berat. Kulit tebal anak itu lebih mirip kulit gajah ketimbang kulit manusia, kecuali dadanya yang memiliki kulit normal. Sesi hipnosis pertama difokuskan pada salah satu lengan. Ketika anak itu mengalami trans di bawah pengaruh hipnosis, Mason membisikkan kata-kata kepadanya bahwa kulit di lengan itu akan sembuh dan berubah menjadi kulit sehat berwarna merah muda. Ketika anak tersebut kembali sepekan kemudian, Mason bersyukur melihat lengannya tampak sehat. Namun, ketika Mason mengajaknya mengunjungi ahli bedah yang sebelumnya pernah menangani anak itu dengan tindakan pencangkokan kulit yang ternyata tidak berhasil, dia menyadari dirinya telah membuat kesalahan diagnosis. Sang ahli bedah membelalak saat melihat satu lengan anak laki-laki itu yang telah sembuh. Saat itulah Mason baru tahu bahwa anak itu bukan menderita kutil, melainkan penyakit genetik mematikan bernama ichthyosis. Dengan membalikan simptom yang muncul dengan kekuatan pikiran mind, Mason dan pasiennya tersebut berhasil mencapai sesuatu yang saat itu dianggap mustahil. Mason melanjutkan dengan sesi hipnosis berikutnya dengan hasil mencengangkan, yakni hampir semua kulit anak itu sembuh dan berwarna merah muda. Anak yang diolok-olok tanpa ampun di sekolahnya gara-gara kulitnya yang tampak mengerikan itu pun menjalani kehidupan normal. Ketika Mason menuliskan kisahnya yang menakjubkan itu dalam British Medical Journal pada tahun 1952, artikelnya menggegerkan. Dia dipuji-puji di media dan menjadi magnet harapan bagi pasien-pasien yang menderita penyakit langka mematikan yang belum pernah bisa disembuhkan. Namun, ternyata hipnosis tidak bisa menyembuhkan semua orang. Dia mencoba menghipnosis sejumlah pasien ichthyosis lainnya, tetapi tidak mampu mengulangi keberhasilannya. Dia menimpakan penyebab kegagalannya pada keyakinannya sendiri terhadap penyembuhan yang dilakukannya. Ketika dia merawat pasien-pasien baru, dia tidak bisa mengulangi sikap percaya dirinya layaknya seorang dokter muda yang menyangka dirinya tengah mengobati kasus kutil yang parah. Setelah pasien pertama itu, dia sadar sepenuhnya bahwa dirinya sedang menangani apa yang telah diketahui semua pekerja medis sebagai penyakit kongenital bawaan yang tidak dapat disembuhkan. Bagaimana mungkin pikiran dapat mengalahkan pemrograman genetik seperti yang terjadi pada kasus di atas? Bagaimana keyakinan Mason tentang perawatan itu mempengaruhi hasilnya? Biologi baru menyodorkan beberapa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Di bab sebelumnya, kita telah membahas bahwa materi dan energi saling terjalin. Dampak logisnya adalah pikiran atau energi dan tubuh atau materi terikat dengan cara serupa. Walaupun pengobatan barat berupaya gigih untuk memisahkan keduanya selama ratusan tahun. Pada abad ke-17, René Descartes menepis ide bahwa pikiran mempengaruhi tubuh fisik. Descartes mengatakan tubuh fisik terbuat dari materi dan pikiran terbuat dari zat yang tidak teridentifikasi, tapi yang jelas itu non-materi. Karena dia tidak bisa mengidentifikasi sifat pikiran, Descartes meninggalkan teka-teki yang tak terpecahkan itu. Karena hanya materi yang dapat mempengaruhi materi, bagaimana pikiran yang non-materi bisa terhubung dengan tubuh yang materi? Pikiran non-fisik seperti yang dibayangkan Descartes secara populer didefinisikan sebagai hantu dalam mesin, Ghost in the Machine, oleh Gilbert Ryle 60 tahun yang lalu dalam bukunya The Concept of Mind. Biomedis tradisional yang didasarkan pada semesta materi Newtonian merangkul pemisahan pikiran dan tubuh Descartes. Secara medis, jauh lebih mudah memperbaiki tubuh yang mekanis tanpa harus berurusan dengan hantunya atau jiwanya.
Semesta kuantum menghubungkan kembali sesuatu yang dipisahkan oleh Descartes. Ya, pikiran atau energi muncul dari tubuh fisik sebagaimana yang diduga Descartes. Akan tetapi, pemahaman baru kita tentang mekanika semesta menunjukkan bagaimana tubuh fisik dapat dipengaruhi pikiran yang imaterial. Pikiran mempengaruhi secara langsung bagaimana otak mengontrol fisiologi tubuh. Energi dari pikiran dapat mengaktifkan atau menghambat fungsi sel dalam memproduksi protein melalui mekanika interferensi konstruktif dan destruktif seperti yang dideskripsikan di bab sebelumnya. Itulah sebabnya, ketika saya mengambil langkah pertama untuk mengubah hidup saya secara aktif memantau di mana saja saya selama ini menguras energi otak saya. Saya harus memeriksa konsekuensi dari energi yang saya curahkan di dalam pikiran sama telitinya dengan saya memeriksa kemana saja saya menggunakan energi saya untuk memberdayakan tubuh fisik saya. Meskipun fisika kuantum telah banyak menyingkap penemuan-penemuan penting, pemisahan antara pikiran dan tubuh pada sistem pengobatan barat masih belum tergoyahkan. Para saintis dilatih untuk mengabaikan kasus seperti anak laki-laki di atas yang menggunakan pikirannya untuk menyembuhkan penyakit yang diwarisinya secara genetik dan menganggapnya sebagai suatu anomali. Sebaliknya, saya percaya bahwa para saintis seharusnya melakukan penelitian terhadap anomali itu. Kasus-kasus istimewa seperti kisah di atas merupakan kunci untuk memahami sifat kehidupan lebih dalam lagi demi mencari kebenaran. Faktanya adalah, memberdayakan kekuatan pikiran Anda ternyata lebih efektif daripada menggunakan obat-obatan. Riset yang saya diskusikan di bab sebelumnya menemukan bahwa energi adalah wahana yang lebih efisien untuk mempengaruhi materi daripada substansi kimia. Sayangnya, para saintis seringkali mengabaikan pengecualian-pengecualian anomali-anomali seperti kasus di atas. Contoh favorit saya tentang penyangkalan saintifik terhadap kenyataan adanya interaksi pikiran dan tubuh ada pada satu artikel yang muncul di jurnal Science tentang dokter Jerman abad ke-19 Robert Koch yang bersama Pasteur memperkenalkan teori kuman, germ theory. Teori kuman mengatakan bahwa bakteri dan virus adalah penyebab utama penyakit. Versi yang telah dimodifikasi dari teori itu kini diterima secara luas, tetapi pada masa Koch teori itu lebih kontroversial. Salah satu kritikus Koch sangat yakin bahwa teori kuman keliru sehingga dengan berani dia menghabiskan segelas air yang mengandung Vibrio cholerae, bakteri yang dipercaya Koch sebagai penyebab kolera. Yang mengejutkan, orang itu sama sekali tidak terpengaruh oleh patogen ganas tersebut. Artikel Science yang diterbitkan pada tahun 2000 mendeskripsikan insiden itu. Untuk alasan-alasan yang belum dapat dijelaskan, dia tetap terbebas dari simptom penyakit, tetapi tetap saja hal itu tidak benar. Orang itu tetap selamat dan jurnal Science yang mengamini kebulatan pendapat tentang teori kuman punya nyali untuk mengatakan bahwa kritikan terhadap Koch tidak benar. Jika diklaim bahwa bakteri itu menyebabkan kolera dan kritikus Koch membuktikan bahwa dirinya tidak terpengaruh oleh kuman tersebut, bagaimana dia bisa dibilang tidak benar? Bukannya mencoba mencari tahu bagaimana orang tersebut terhindar dari kolera, para saintis dengan enteng mengabaikan peristiwa itu, pun mengabaikan pengecualian-pengecualian lainnya yang bisa merusak teori-teori mereka. Ingat dogma bahwa gen mengontrol biologi? Ini adalah contoh lain dari para saintis yang bersikukuh mempertahankan keyakinan mereka dengan mengabaikan pengecualian-pengecualian yang mengganggu. Masalahnya adalah tidak boleh ada pengecualian pada teori. Adanya pengecualian dalam suatu teori berarti teori itu tidak sepenuhnya benar. Contoh dari kenyataan yang menantang keyakinan-keyakinan mapan sains adalah praktik religius kuno berjalan di atas bara api. Para pejalan spiritual berkumpul setiap hari untuk memperluas ranah kesadaran dengan berjalan melintasi petak batu bara panas. Temperatur bara dan jangka waktu ketika menginjaknya mestinya sudah cukup untuk melepuhkan kaki. Tetapi ribuan orang keluar dari ritual tersebut tanpa cedera. Sebelum Anda terburu-buru menarik kesimpulan bahwa batu baranya tidak terlalu panas, harap pertimbangkan jumlah peserta yang mengalami luka bakar serius karena berjalan melintasi petak batu bara yang sama. Serupa dengan hal itu, tanpa tedeng aling-aling, sains mengklaim bahwa virus HIV menyebabkan AIDS. Namun, klaim tersebut tak mampu menjelaskan mengapa sejumlah besar orang yang selama beberapa dasawarsa terinfeksi virus HIV tidak menderita AIDS. Yang lebih membingungkan lagi adalah ada beberapa pasien kanker kronis yang kembali sehat setelah melalui remisi atau pemulihan temporer spontan.
Karena remisi semacam itu berada di luar batas teori konvensional, sains mengabaikan fakta bahwa peristiwa itu pernah terjadi. Remisi spontan diabaikan sebagai pengecualian tak terjelaskan dari kenyataan, atau hanya sebagai kesalahan diagnosis. Ketika pikiran positif berujung petaka. Sebelum saya melanjutkan diskusi mengenai kekuatan menakjubkan dari pikiran dan bagaimana penelitian saya tentang sel memberikan pengetahuan tentang cara kerja pikiran dan tubuh, saya perlu menjelaskan bahwa saya tidak percaya bahwa hanya dengan berpikir positif kesembuhan fisik bisa terjadi. Anda butuh lebih daripada sekedar berpikir positif untuk mengontrol tubuh dan hidup Anda. Memang benar berpikir positif dan menghindari pikiran negatif sangatlah penting bagi kesehatan dan kesejahteraan kita. Namun, saya bersungguh-sungguh dengan kata namun, hanya berpikir positif tidak akan menimbulkan dampak apapun terhadap hidup kita. Nyatanya, banyak orang yang telah gagal berpikir positif menjadi lebih lemah semangatnya karena sekarang mereka merasa putus asa, mereka yakin segala cara sudah mereka tempuh namun tiada hasil yang didapat. Yang belum dipahami orang-orang yang gagal dengan pikiran positif adalah subdivisi pikiran yang tampak terpisah, yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, sebenarnya saling terkait. Pikiran sadar yang mewakili tempat bagi identitas pribadi, sumber, atau spirit merupakan pikiran kreatif. Pikiran sadar bisa meninjau masa depan dan masa lalu, atau memutuskan ikatan dengan momen saat ini sebagaimana ia juga mengolah pikiran untuk menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Dalam kapasitas kreatifnya, pikiran sadar menyimpan harapan, keinginan, dan aspirasi kehidupan. Mind, pikiranlah yang memunculkan pikiran-pikiran individual yang positif, positive thoughts. Sebaliknya, pikiran bawah sadar adalah gudang rekaman stimulus respon yang berasal dari insting dan pengalaman masa lalu. Pikiran bawah sadar pada dasarnya bersifat habitual atau pembiasaan, ia akan memainkan respon yang tidak berbeda terhadap sinyal kehidupan yang sama yang kerap membuat kita jengkel. Beberapa kali Anda marah gara-gara sesuatu yang remeh seperti melihat tabung pasta gigi yang terbuka. Sejak kanak-kanak, Anda dilatih untuk menutup kembali tabung pasta gigi rapat-rapat. Ketika melihat tutup tabung pasta gigi terbuka, Anda lantas naik darah dan otomatis marah. Anda baru saja mengalami program perilaku stimulus respon sederhana yang tersimpan di pikiran bawah sadar Anda. Jika menyangkut kemampuan pemrosesan neurologi semata, pikiran bawah sadar sejuta kali lebih kuat daripada pikiran sadar. Jika keinginan pikiran sadar bertentangan dengan program di pikiran bawah sadar, pikiran mana menurut Anda yang akan menang? Anda dapat mengulangi afirmasi positif bahwa Anda pantas dicintai berulang kali atau tumor kanker Anda akan menghilang. Namun, jika sejak kanak-kanak Anda berulang kali mendengar bahwa Anda sama sekali tidak berharga dan sakit-sakitan, pesan yang telah terprogram di pikiran bawah sadar akan mengalahkan upaya sadar Anda untuk mengubah hidup Anda. Ingat, betapa cepat resolusi tahun baru yang Anda buat, misalnya mengurangi porsi makan, buyar tatkala mencium aroma daging kalkun. Saya yakin masalah terbesar yang kita hadapi adalah kita pikir kita menjalani hidup sesuai harapan, keinginan, dan aspirasi yang diciptakan pikiran sadar kita. Ketika mengalami kesulitan atau gagal mencapai tujuan, umumnya kita menyimpulkan ada kekuatan dari luar diri yang mencegah kita mencapai tujuan. Akan tetapi, neuroscience kini telah sampai pada kesimpulan bahwa pikiran sadar hanya berperan sekitar 5% dalam hidup kita. Sementara, program-program di pikiran bawah sadar membentuk 95% atau lebih pengalaman hidup Anda. Karena program-program di pikiran bawah sadar bekerja tanpa butuh pengamatan atau kontrol pikiran sadar, kita sama sekali tidak menyadari bahwa pikiran bawah sadarlah yang menentukan keputusan kita sehari-hari. Kehidupan kita pada dasarnya didikte program di pikiran bawah sadar, kebiasaan-kebiasaan yang pada dasarnya diperoleh dari pihak lain, orang tua, keluarga, dan masyarakat sebelum kita berumur 6 tahun. Sebagaimana yang dikenali para psikolog, sebagian besar program ini membatasi dan melemahkan sang anak. Kita akan mempelajari asal pemrograman bawah sadar yang menghancurkan diri sendiri di bab 7, Conscious Parenting, Pengasuhan Sadar. Untuk saat ini, sadarilah bahwa masih ada harapan bahkan untuk Anda yang berusaha berpikir positif namun gagal secara menyedihkan. Fakta yang sangat penting adalah,
Program-program yang melemahkan di pikiran bawah sadar itu dapat dengan cepat diprogram ulang menggunakan berbagai teknik seperti hipnoterapi, afirmasi, terapi-terapi yang berpusat pada tubuh, body center therapist, dan teknik-teknik lain yang secara kolektif merujuk ke psikologi energi. Mind over body, pikiran mengatur tubuh. Mari kita tinjau ulang pelajaran tentang sel. Pada bab sebelumnya, kita telah mempelajari bahwa fungsi sel berasal dari gerakan roda-roda proteinnya. Gerakan yang dihasilkan protein memicu aktivitas fungsi fisiologis kehidupan. Mengingat protein berupa blok-blok bangunan fisik, dibutuhkan sinyal-sinyal lingkungan untuk menganimasikan gerakannya. Membran sel adalah antarmuka dari sinyal-sinyal lingkungan dan protein sitoplasma yang memicu pelaku. Membran menerima stimulus lalu memicu respon kehidupan sel. Membran sel bertindak sebagai otak sel. Protein reseptor dan efektor membran integral (IMP) adalah subunit fisik mendasar dari mekanisme kecerdasan otak sel. Secara fungsional, kompleks protein ini adalah saklar-saklar persepsi yang menghubungkan stimulus yang diterima dari lingkungan dengan respon dari jalur-jalur protein. Umumnya, sel-sel merespon beragam resepsi mendasar terhadap apa yang sedang dialaminya. Persepsi-persepsi itu mencakup apakah hal-hal seperti potasium, kalsium, oksigen, glukosa, histamin, estrogen, toksin, cahaya, atau sejumlah stimulus lainnya berada di lingkungannya. Interaksi-interaksi simultan dari puluhan ribu saklar persepsi di membran sel yang masing-masing langsung membaca sinyal lingkungan individual secara kolektif menciptakan perilaku kompleks dari sebuah sel. Selama 3 miliar tahun pertama kehidupan di planet ini, biosfer dihuni oleh sel tunggal yang hidup bebas, seperti bakteri, alga, dan protozoa. Walaupun secara tradisional kita menganggap sel-sel itu sebagai individu-individu soliter, kini kita sadar bahwa molekul-molekul sinyal yang digunakan oleh sel-sel tunggal untuk mengatur fungsi-fungsi fisiologisnya ketika dilepaskan ke lingkungan juga mempengaruhi perilaku organisme lain. Sinyal-sinyal yang dilepaskan oleh sel ke lingkungan memungkinkan terjadinya koordinasi perilaku di antara populasi organisme bersel tunggal yang tersebar di mana-mana. Sekresi molekul-molekul sinyal ke lingkungan meningkatkan keberlangsungan hidup sel-sel tunggal dengan cara hidup sebagai komunitas primitif yang tersebar. Amuba jamur lendir, slime mold, yang merupakan organisme sel tunggal, menjadi contoh bagaimana molekul-molekul sinyal membentuk komunitas. Amuba-amuba ini hidup soliter di tanah untuk mencari makanan. Ketika mereka mengonsumsi makanan yang tersedia di lingkungannya, sel-sel ini pun menyintesis produk sampingan dari metabolisme yang disebut cyclic AMP, CAMP, yang sebagian besar dilepaskan ke lingkungan. Konsentrasi CAMP terbentuk di lingkungan ketika amuba-amuba lain menghadapi kelaparan. Ketika molekul sinyal CAMP tersebut terikat dengan reseptor CAMP di membran sel amuba-amuba berlendir lainnya, ia kemudian mengaktifkan perilaku berkerumun di tempat kawanan amuba terbentuk siput slug multisel. Komunitas siput adalah tahapan reproduktif dari jamur lendir. Selama periode kelaparan, komunitas amuba yang telah menua berbagi DNA dan menciptakan keturunan. Amuba-amuba yang baru ini berhibernasi sebagai spora-spora inaktif. Ketika makanan berlimpah tersedia, molekul-molekul makanan bertindak sebagai sinyal untuk menghentikan hibernasi, melepaskan populasi sel tunggal yang baru untuk memulai siklus lagi. Intinya adalah, organisme sel tunggal itu sebenarnya hidup berkomunitas dengan berbagi kesadaran dan mengordinasikan perilaku mereka dengan melepaskan molekul-molekul sinyal ke lingkungannya. Cyclic AMP adalah salah satu bentuk evolusi awal sinyal-sinyal regulator yang mengontrol perilaku sel. Molekul-molekul sinyal pada manusia, misalnya hormon, neuropeptida, sitokin, faktor-faktor pertumbuhan yang mengatur komunitas sel di tubuh kita tadinya dipikir muncul dengan bentuk kehidupan kompleks multisel. Akan tetapi, penelitian terbaru membuktikan bahwa organisme primitif bersel tunggal sudah menggunakan molekul-molekul sinyal manusia ini di tahap paling awal evolusi. Melalui proses evolusi, sel-sel memaksimalkan jumlah protein kesadaran IMP yang disimpan pada membran selnya.
Untuk lebih sadar lagi, dan oleh karenanya meningkatkan kemungkinan bertahan hidup, sel-sel itu mulai bersatu. Pertama dari koloni sederhana, lalu berkembang menjadi organisasi komunitas sel. Seperti yang telah dideskripsikan di bab awal, fungsi fisiologis organisme multisel terkemas menjadi komunitas-komunitas sel khusus yang membentuk jaringan dan organ tubuh. Dalam organisasi komunal, pemrosesan kecerdasan membran sel dilakukan oleh sel-sel khusus yaitu sistem saraf dan sistem imun. Baru sekitar 700 juta tahun yang lalu, sel-sel tunggal menyadari bahwa bergabung dalam komunitas multisel itu lebih bermanfaat. Komunitas-komunitas multisel ini kita kenal sebagai binatang dan tumbuhan. Molekul-molekul sinyal yang sama seperti yang digunakan pada organisme sel tunggal juga digunakan oleh organisme multisel ini. Dengan secara ketat mengatur pelepasan dan pendistribusian molekul-molekul sinyal pengendali fungsi, komunitas-komunitas sel itu mampu mengordinasikan fungsi-fungsinya dan bertindak sebagai satu bentuk kehidupan. Dalam organisme multisel yang lebih primitif, yang tidak memiliki sistem saraf yang terspesialisasi, arus molekul-molekul sinyal di dalam komunitas bertindak sebagai pikiran dasar yang mengordinasikan informasi ke setiap sel. Dalam organisme seperti itu, setiap sel secara langsung membaca sinyal lingkungan dan langsung menyesuaikan perilakunya. Akan tetapi, ketika sel-sel tergabung dalam sebuah komunitas, politik baru harus ditegakkan. Dalam komunitas, setiap sel tidak bisa bertindak sebagai agen independen yang bisa melakukan apa saja yang dikehendakinya. Istilah komunitas berarti semua anggotanya berkomitmen pada rencana tindakan bersama. Pada binatang multisel, sel-sel individu bisa melihat lingkungan lokal di luar membran mereka, tetapi mereka tidak punya kesadaran tentang apa yang sedang terjadi di lingkungan yang lebih jauh, khususnya yang berada di luar organisme itu. Bisakah sel liver di dalam jeroan Anda demi merespon sinyal lingkungan lokalnya, membuat respon yang tepat terkait dampak seseorang perampok yang membelusuk ke lingkungan Anda? Kontrol perilaku kompleks yang dibutuhkan untuk memastikan keberlangsungan hidup sebuah organisasi multisel diintegrasikan ke dalam sistem pemrosesan informasi terpusat yang dimilikinya. Sementara binatang yang lebih kompleks berevolusi, sel-sel terspesialisasi mengambil alih pekerjaan memantau dan mengelola aliran molekul-molekul sinyal pengatur perilaku. Sel-sel ini menyediakan jaringan saraf yang mendistribusikan sinyal dan pusat prosesor informasi, yaitu otak. Otak berfungsi mengordinasikan dialog molekul-molekul sinyal dalam komunitas. Dampaknya, dalam komunitas sel, setiap sel harus menyerahkan kontrol pengambilan keputusan kepada otoritas kesadaran organisme multisel, otak. Otak mengontrol perilaku sel-sel tubuh. Ini poin yang sangat penting untuk dipikirkan karena kita cenderung menyalahkan sel-sel organ dan jaringan tubuh kita bila terjadi masalah kesehatan. Emosi, merasakan bahasa sel. Pada bentuk kehidupan yang lebih tinggi dan lebih sadar, otak mengembangkan spesialisasi yang memungkinkan seluruh komunitas selaras dengan status sinyal-sinyal pengaturnya. Evolusi sistem limbik menyediakan mekanisme unik yang mengubah sinyal-sinyal komunikasi kimiawi menjadi sensasi-sensasi yang bisa dialami oleh semua sel dalam komunitas. Pikiran sadar kita menerjemahkan sinyal-sinyal ini sebagai emosi. Pikiran sadar bukan hanya membaca aliran sinyal-sinyal pengordinasi yang merupakan pikiran dari tubuh, melainkan juga bisa memicu emosi yang dimanifestasikan melalui pelepasan terkendali sinyal-sinyal pengatur oleh sistem saraf. Bebarengan dengan ketika saya mempelajari mekanika otak sel dan mendapatkan wawasan tentang cara kerja otak manusia, Sandage Part juga pernah mempelajari otak manusia dan menyadari mekanika otak sel. Dalam Molecules of Emotion, Part mengungkapkan bagaimana penelitiannya terhadap reseptor yang memproses informasi di membran sel saraf membuatnya menemukan bahwa reseptor neural ada pada hampir seluruh sel tubuh. Penemuannya itu menegaskan bahwa pikiran tidak terpusat di kepala, melainkan juga terdistribusi melalui molekul-molekul sinyal di seluruh tubuh. Yang tak kalah pentingnya adalah penekanan bahwa emosi bukan hanya berasal dari umpan balik informasi yang berasal dari lingkungan. Melalui kesadaran diri, pikiran menggunakan otak untuk memicu pelepasan molekul-molekul emosi dan melampaui sistem. Bila kesadaran difungsikan dengan tepat, tubuh yang sakit dapat sembuh, dan sebaliknya, bila kesadaran tidak difungsikan dengan tepat, tubuh yang sehat akan sakit.
topik yang akan saya deskripsikan di bab 6 dan 7. Molecules of Emotion adalah buku syarat wawasan yang mendeskripsikan proses penemuan saintifik tersebut. Buku itu juga memberikan gambaran tentang kesulitan apa yang dihadapi Peart saat memperkenalkan gagasan ini kepada saintis-saintis kolot, subjek yang sudah saya kenal dengan baik. Sistem limbik menawarkan kemajuan evolusioner melalui kemampuannya untuk mengindra dan mengordinasikan aliran sinyal-sinyal pengatur perilaku dalam komunitas sel. Sementara sistem sinyal interal berevolusi, efisiensinya yang lebih tinggi memungkinkan otak untuk memperbesar ukurannya. Organisme multisel kini memiliki lebih banyak sel untuk memberikan respon yang lebih bervariasi terhadap berbagai sinyal lingkungan eksternal. Sementara sel-sel individual dapat merespon persepsi sensorik sederhana seperti merah, bundar, beraroma, dan manis. Kekuatan lebih berupa otak yang terdapat pada binatang-binatang multisel memungkinkan mereka mengombinasikan berbagai sensasi sederhana ke tahapan yang lebih kompleks lagi. Perilaku refleks fundamental yang diperoleh melalui proses evolusi diwariskan kepada keturunan organisme itu dalam bentuk insting-insting genetik. Evolusi otak menjadi lebih besar dengan jumlah sel sarafnya yang semakin meningkat, memberikan kesempatan kepada organisme untuk tidak hanya berperilaku instingtif, melainkan juga belajar dari pengalaman hidupnya. Pembelajaran perilaku refleks baru pada dasarnya merupakan hasil pengondisian. Misalnya, bayangkan contoh klasik Pavlov yang melatih anjing-anjingnya untuk menitikan air liur saat mendengar denting lonceng. Pertama-tama, dia melatih mereka dengan membunyikan bel dan mengiringi stimulus itu dengan imbalan makanan. Setelah beberapa waktu, dia membunyikan bel tetapi tidak memberikan makanan. Pada saat itu, anjing-anjing tersebut sudah sangat terprogram untuk mengharapkan makanan sehingga ketika bel berbunyi, secara refleks mereka mulai meneteskan air liur walaupun tidak ada makanan. Ini perilaku refleks bawah sadar yang dipelajari. Perilaku refleks bisa sesederhana tendangan spontan ketika lutut diketuk palu atau sekompleks mengemudikan mobil dengan kecepatan 100 km per jam di jalan tol yang ramai sementara pikiran sadar Anda bercakap-cakap dengan penumpang mobil. Walaupun respon perilaku yang terkondisi bisa sangat rumit, itu tidak membutuhkan kecerdasan tinggi. Melalui proses pembelajaran terkondisi, jalur saraf antara stimulus dan respon perilaku pun terbentuk dan menjadi pola repetitif, berulang. Jalur yang terbentuk menjadi kebiasaan, pada binatang yang lebih rendah, seluruh otak dirancang untuk terlibat dalam respon yang murni bersifat kebiasaan terhadap stimulus. Anjing-anjing Pavlov meneteskan liur secara refleks, bukan berdasarkan niat. Tindakan pikiran bawah sadar bersifat refleks dan tidak dicetuskan oleh alasan atau penalaran. Secara fisik, pikiran bawah sadar ini diasosiasikan dengan aktivitas seluruh struktur otak pada binatang-binatang yang belum mengembangkan kesadaran diri. Manusia dan sejumlah mamalia lain yang lebih tinggi telah mengembangkan bagian otak terkait kegiatan berpikir, berencana, dan membuat keputusan yang disebut korteks prefrontal. Bagian otak yang terletak di depan ini adalah tempat pemrosesan pikiran sadar diri, self-conscious mind. Pikiran sadar diri ini bersifat self-reflektif, mampu merefleksikan diri dan merupakan organ pengindra yang baru berkembang, yang mampu mengamati perilaku dan emosi kita sendiri. Pikiran sadar diri juga mampu mengakses ke sebagian besar data yang disimpan memori jangka panjang kita. Ini merupakan kemampuan yang sangat penting yang memungkinkan kita mengingat masa lalu dan merencanakan masa depan. Karena memiliki kemampuan untuk self-reflektif, pikiran sadar diri sangatlah kuat. Pikiran ini bisa mengamati program-program perilaku yang berada di pikiran bawah sadar, mengevaluasi perilaku tersebut, dan secara sadar memutuskan untuk mengubahnya. Kita bisa secara aktif memilih bagaimana merespon sinyal-sinyal lingkungan dan apakah kita ingin meresponnya atau tidak. Kemampuan pikiran sadar untuk mengubah program-program lama di pikiran bawah sadar adalah fondasi dari kehendak bebas, free will. Akan tetapi, kemampuan spesial ini pun memiliki kelemahan. Pada saat hampir semua organisme mengalami stimulus kehidupan secara langsung, kemampuan otak manusia untuk mempelajari persepsi sangat maju sehingga kita bisa mendapatkan persepsi secara tidak langsung dari orang lain. Segera setelah kita menerima persepsi orang lain sebagai suatu kebenaran, persepsi mereka tertanam di otak kita menjadi kebenaran kita. Disinilah mulai timbul masalah.
Bagaimana jika ternyata persepsi yang kita comot dari orang lain tersebut ternyata tidak akurat? Dalam kasus seperti ini, otak kita kemudian mengalami mispersepsi. Pikiran bawah sadar hanya berperan sebagai mesin pemberi respon terhadap stimulus yang hadir. Tidak ada hantu di dalam mesin pikiran bawah sadar yang mampu merenungkan konsekuensi jangka panjang dari program yang kita lakukan. Pikiran bawah sadar hanya memahami waktu sekarang, now. Konsekuensinya, persepsi terprogram dalam pikiran bawah sadar kita tidak terpantau dan menyebabkan kita memiliki perilaku yang tidak layak dan membatasi. Jika saya memasukkan ular yang tiba-tiba menyembul keluar dari halaman di bab ini sekarang, sebagian besar dari Anda akan melarikan diri dari ruangan atau melemparkan buku ini keluar rumah. Siapapun yang pertama kali memperkenalkan ular kepada Anda mungkin telah mengalami keterkejutan seperti itu juga, sehingga memberikan pelajaran kepada pikiran Anda. Ular adalah hewan yang berbahaya. Sistem memori bawah sadar sangat parsial mengunduh data suatu objek dan memberikan fokus penekanan pada persepsi-persepsi tentang hal-hal yang berpotensi mengancam kehidupan Anda saja. Jika Anda diajari bahwa ular itu berbahaya, setiap kali Anda berdekatan dengan ular, secara refleks Anda tanpa sadar terlibat dalam respon protektif. Namun, bagaimana jika seorang ahli herpetologi, ahli reptil dan amfibi yang membaca buku ini dan tiba-tiba ada ular muncul dari buku ini? Tidak diragukan lagi, dia bukan hanya akan tertarik melihat ular itu, dia juga akan gembira mendapatkan bonus dari buku ini. Atau, setidaknya dia akan senang setelah tahu bahwa ular di buku ini tidak berbahaya. Dia akan memegangnya dan mengamati perilakunya dengan senang hati. Dia akan menganggap respon terprogram Anda tidak masuk akal karena tidak semua ular berbahaya. Dia juga akan sedih karena begitu banyak orang yang tidak merasa senang mempelajari makhluk yang menarik itu. Ular yang sama, stimulus yang sama, tetapi respon yang sangat berbeda. Respon kita terhadap stimulus lingkungan dikontrol oleh persepsi, tetapi tidak semua persepsi yang dipelajari akurat. Tidak semua ular berbahaya. Ya, persepsi mengontrol biologi, tetapi seperti yang telah kita lihat, persepsi bisa benar atau salah. Karena itu, lebih akurat menyebut persepsi yang mengontrol ini dengan istilah keyakinan. Keyakinan mengontrol biologi. Silakan renungkan informasi penting ini. Kita punya kapasitas untuk secara sadar mengevaluasi respon kita terhadap stimulus lingkungan dan mengubah respon-respon lama yang usang kapanpun kita menginginkannya, segera setelah kita menyadari potensi pikiran bawah sadar yang kuat yang akan saya diskusikan secara lebih mendalam di bab 7. Kita tidak terperangkap oleh gen atau perilaku yang merugikan diri sendiri kita. Bagaimana pikiran mengontrol tubuh? Wawasan saya tentang bagaimana keyakinan mengontrol biologi berakar dari penelitian saya mengenai cloning sel-sel endotelial atau sel-sel yang melapisi pembuluh darah. Sel-sel endotelial yang saya tumbuhkan di dalam kultur memantau dunia mereka secara cermat dan mengubah perilaku berdasarkan informasi yang mereka tangkap dari lingkungan. Saat saya menyediakan nutrien, sel-sel tertarik ke arah nutrien tersebut seolah-olah mereka memiliki lengan terbuka. Saat saya memberikan lingkungan beracun, sel-sel kultur itu menjauhi stimulus dalam upaya membentengi diri dari sesuatu yang berbahaya. Penelitian saya berfokus pada saklar persepsi membran yang mengontrol peralihan dari satu perilaku ke perilaku lainnya. Saklar utama yang saya teliti memiliki sebuah reseptor protein yang merespon histamin, molekul yang digunakan tubuh sedemikian rupa sehingga mirip alarm darurat lokal. Saya menemukan ada dua variasi saklar, H1 dan H2 yang merespon sinyal histamin yang sama. Ketika diaktifkan, saklar dengan reseptor histamin H1 membangkitkan respon perlindungan, protection response, jenis perilaku yang diungkapkan oleh sel-sel dalam cawan Petri kultur yang berisi racun. Saklar yang mengandung reseptor histamin H2 membangkitkan respon pertumbuhan, growth response terhadap histamin, serupa perilaku sel-sel kultur bila berada di dekat nutrien. Kemudian, saya mempelajari bahwa sinyal respon darurat dari sistem tubuh yang lebih luas, yaitu adrenalin juga memiliki saklar yang melibatkan dua reseptor berbeda yang merasakan adrenalin, disebut alfa dan beta. Reseptor adrenalin membangkitkan perilaku sel yang sama sebagaimana yang ditimbulkan histamin. Jika reseptor alfa adalah bagian dari sebuah saklar IMP, ia mengaktifkan respon perlindungan ketika merasakan adrenalin.
Jika reseptor beta adalah bagian dari sebuah saklar IMP, sinyal adrenalin yang sama mengaktifkan respon pertumbuhan. Semua itu menarik, tetapi penemuan yang paling menarik adalah ketika saya secara serentak memperkenalkan histamin dan adrenalin ke kultur jaringan saya. Saya melihat bahwa sinyal-sinyal adrenalin yang dilepaskan sistem saraf pusat mengatasi pengaruh sinyal-sinyal histamin yang diproduksi secara lokal. Disinilah politik komunitas yang dijelaskan sebelumnya berperan. Bayangkan Anda bekerja di bank, manajer cabang memberi Anda perintah. CEO masuk dan memberikan perintah yang berlawanan kepada Anda. Perintah mana yang akan Anda patuhi? Jika ingin mempertahankan pekerjaan, Anda akan melaksanakan perintah CEO. Ada prioritas serupa yang tertanam di biologi kita yang mengharuskan sel-sel mematuhi instruksi dari bos sistem saraf walaupun sinyal-sinyal itu bertentangan dengan stimulus lokal. Saya bersemangat terhadap eksperimen saya karena saya percaya bahwa di level sel tunggal, eksperimen itu mengungkapkan kebenaran mengenai organisme multisel bahwa pikiran yang bertindak melalui adrenalin sistem saraf pusat mengatasi tubuh yang bertindak melalui sinyal histamin lokal. Saya ingin mendeskripsikan dampak eksperimen saya dalam laporan penelitian, tetapi kolega saya hampir naik pitam mendengar gagasan menyuntikkan hubungan tubuh pikiran, mind body ke dalam karya saintifik biologi sel. Maka, saya menuangkan komentar samar tentang upaya untuk memahami pentingnya penelitian tersebut, tetapi saya tidak bisa mengatakan apanya yang penting. Kolega saya tidak ingin saya memasukkan dampak penelitian saya karena pikiran, mind, bukanlah konsep biologi yang diterima. Mayoritas ahli biologi adalah para penganut Newton. Jika bukan materi, hal itu tidak diperhitungkan. Pikiran adalah energi yang tidak terlokalisasi dan oleh karena itu tidak relevan dengan biologi materialistik. Sayangnya, bias itu adalah keyakinan yang terbukti salah dalam semesta mekanika kuantum. Placebo, efek keyakinan. Setiap mahasiswa kedokteran mempelajari setidaknya secara sekilas bahwa pikiran dapat mempengaruhi tubuh. Mereka mempelajari bahwa sebagian orang membaik kondisinya ketika mereka yakin secara salah bahwa mereka sudah diobati. Ketika kondisi pasien membaik dengan menelan pil gula, dunia medis mendeskripsikannya sebagai efek placebo. Teman saya, Rob Williams, pendiri SageK, sistem perawatan psikologis berbasis energi, menyebutnya efek persepsi. Saya menyebutnya efek keyakinan, belief effect, untuk menekankan bahwa persepsi kita, baik akurat maupun tidak, sama-sama berdampak terhadap perilaku dan tubuh kita. Saya menggunakan istilah efek keyakinan yang merupakan testamen menakjubkan bagi kemampuan penyembuhan dari tubuh atau pikiran. Akan tetapi, di dunia kedokteran modern, efek placebo semua tergantung pikiran sering dikaitkan dengan aktivitas perdukunan. Penilaian yang terbaik terhadapnya paling-paling hanyalah pasiennya mudah disugesti. Efek placebo dengan cepat diberi penilaian yang tidak selayaknya di sekolah-sekolah kedokteran, sehingga para mahasiswa tetap berfokus pada alat bantu kedokteran modern yang sebenarnya obat-obatan dan pembedahan. Ini adalah kesalahan besar. Efek placebo seharusnya menjadi topik penting yang diajarkan di sekolah kedokteran. Saya percaya bahwa pendidikan kedokteran seharusnya melatih para dokter untuk mengenali kekuatan batin kita. Seharusnya para dokter tidak menepis kekuatan pikiran sebagai sesuatu yang lebih inferior daripada kekuatan bahan kimia dan pisau bedah. Seharusnya mereka berhenti beranggapan bahwa tubuh dan jaringan-jaringan penyusunnya bodoh dan kita membutuhkan intervensi dari luar untuk memelihara kesehatan kita. Efek placebo seharusnya menjadi subjek penelitian-penelitian besar. Jika para peneliti medis bisa mengetahui cara meningkatkan efek placebo, mereka tentunya bisa memberikan penanganan yang efisien, berbasis energi, dan bebas efek samping untuk mengobati penyakit. Para penyembuh berbasis energi berkata mereka sudah memiliki kemampuan seperti itu, tetapi saya saintis, dan saya percaya semakin banyak kita memahami sains terkait placebo, semakin mahir kita bisa menerapkannya dalam lingkungan klinis. Alasan kenapa kekuatan pikiran ditepis dengan cepat di dunia kedokteran bukan saja disebabkan pemikiran yang dogmatis, melainkan juga karena pertimbangan finansial. Jika Anda dapat menyembuhkan tubuh Anda yang sakit dengan kekuatan pikiran Anda, mengapa Anda harus pergi ke dokter? Dan yang lebih penting adalah, mengapa Anda perlu membeli obat?
Bahkan baru-baru ini saya merasa geram setelah mengetahui bahwa perusahaan-perusahaan obat atau farmasi mempelajari karakter-karakter pasien yang merespon pil gula dengan tujuan untuk mengeliminasi mereka dari percobaan-percobaan klinis tahap awal. Pabrikan-pabrikan farmasi tentu saja merasa resah karena di sebagian besar percobaan klinis mereka, placebo, sang obat palsu, ternyata sama efektifnya dengan koktail kimia rekayasa mereka. Efektivitas pil placebo adalah ancaman bagi industri farmasi. Pesan dari perusahaan obat jelas bagi saya. Jika tidak bisa mengalahkan pil placebo dengan adil, singkirkan pesaingnya. Fakta bahwa sebagian besar dokter tidak terlatih memahami efek placebo adalah sesuatu yang ironis. Karena para sejarawan menunjukkan bahwa sejarah panjang kedokteran menceritakan keberhasilan efek placebo dalam perawatan kesehatan. Dalam sejarah panjang kedokteran, tidak selamanya dokter memiliki satu metode yang efektif untuk menangani penyakit. Beberapa teknik penyembuhan menggunakan hal atau tindakan yang tidak lazim seperti bekam, bloodletting, perawatan luka menggunakan arsenik, dan obat sakti yang terkenal, minyak dari bisa ular. Tidak diragukan lagi, sebagian pasien sekitar sepertiga populasi manusia yang mampu merespon kekuatan penyembuhan dari efek placebo membaik kondisinya dengan penanganan-penanganan non-konvensional itu. Saat ini di dunia medis, seorang dokter mengenakan jas putih ketika menangani pasien, membuat pasien merasa yakin akan penanganan yang diberikan olehnya, entah dokter itu benar-benar memberikan obat yang sesuai atau hanya pil gula. Meskipun pertanyaan mengenai bagaimana placebo bekerja diabaikan dunia medis, baru-baru ini beberapa peneliti kedokteran mulai menaruh perhatian untuk menelitinya. Hasilnya cukup mengejutkan. Ternyata efek placebo tidak hanya diterapkan pada praktik perawatan kesehatan di abad ke-19 saja, melainkan juga pada teknologi medis modern yang canggih di era ini, meliputi metode pembedahan. Hasil penelitian yang dilakukan Baylor School of Medicine diterbitkan pada tahun 2002 di New England Journal of Medicine mengevaluasi operasi yang dilakukan pada pasien yang menderita nyeri hebat pada lutut. Pemimpin utama penelitian itu, Dr. Bruce Moseley, tahu bahwa operasi lutut akan membantu penyembuhan pasiennya. Semua ahli bedah tahu bahwa efek placebo tidak bisa diterapkan pada operasi. Namun, Moseley ingin tahu bagian mana dari operasi yang bisa meringankan penderitaan pasiennya. Dalam penelitian itu, para pasien dibagi ke dalam 3 kelompok. Pada kelompok pertama, Moseley mengerok tulang rawan yang rusak pada lutut. Pada kelompok kedua, sendi lutut dibersihkan. Materi yang diduga menyebabkan peradangan dibuang. Kedua tindakan ini adalah penanganan standar pada lutut yang mengalami artritis. Kelompok terakhir menjalani operasi palsu. Pasien dibius, Moseley melakukan 3 ansisi standar dan kemudian bertindak seolah-olah tengah menjalankan tindakan pembedahan yang sesungguhnya termasuk memercikkan air garam untuk menimbulkan kesan prosedur pencucian lutut. Setelah 40 menit, Moseley menjahit kembali luka insisi itu seakan-akan tindakan operasi telah selesai. Ketika kelompok pasien itu diberi penanganan pasca operasi yang sama, termasuk program olahraga. Hasilnya mengejutkan. Kelompok yang menjalani operasi sesuai harapan mengalami perbaikan kondisi. Namun, kelompok placebo mengalami perbaikan kondisi lutut sama bagusnya dengan 2 kelompok lainnya. Walaupun setiap tahunnya ada sekitar 650.000 operasi artritis lutut dengan biayanya masing-masing sekitar $5.000, hasilnya jelas bagi Moseley. Keterampilan saya sebagai ahli bedah tidak bermanfaat untuk pasien-pasien ini. Seluruh manfaat yang didapat dari operasi untuk menangani osteoartritis pada lutut adalah efek placebo. Grafis yang ditayangkan di program berita televisi mengilustrasikan hasil memukau tersebut. Tayangan berita menampilkan para anggota kelompok placebo saat sedang berjalan dan bermain bola basket. Pendek kata, melakukan hal-hal yang mereka laporkan tidak bisa dilakukan sebelum menjalani operasi. Selama 2 tahun kemudian, kelompok placebo tetap tidak tahu kalau mereka menjalani tindakan operasi palsu. Salah seorang pasien dari kelompok placebo, Tim Peres, yang sebelumnya operasi harus berjalan dengan bantuan tongkat, kini bisa bermain bola basket bersama cucunya. Kepada Discovery Health Channel, Tim Peres mengatakan,
Di dunia ini, semuanya bisa terjadi bila Anda berpikir Anda bisa. Pikiran Anda bisa melakukan mukjizat. Beberapa penelitian menunjukkan betapa kuat efek placebo mengatasi penyakit-penyakit lain, termasuk asma dan Parkinson. Untuk mengatasi depresi, placebo bintangnya. Fakta itu membuat psikiater Walter Brown dan Brown University School of Medicine mengajukan pil placebo sebagai langkah awal untuk pasien yang menderita depresi ringan atau sedang. Para pasien diberitahu bahwa mereka mendapatkan pengobatan tanpa bahan aktif, tetapi itu tidak akan mengurangi efektivitas pil. Penelitian-penelitian itu menandaskan bahkan ketika orang tahu mereka tidak mendapatkan obat kimia, pil placebo tetap manjur. Satu indikasi kekuatan placebo berasal dari laporan United States Department of Health and Human Services. Dilaporkan 50% dari anggota kelompok pasien depresi berat yang ditangani dengan konsumsi obat-obatan mengalami perbaikan kondisi. Sementara perbaikan sebesar 32% terjadi pada kelompok pasien depresi berat yang hanya diberi placebo. Walau temuan mengesankan itu tampak menganggap enteng efek placebo, banyak partisipan penelitian itu yakin mereka mengonsumsi obat sungguhan karena mereka mengalami efek samping yang tidak dialami mereka yang mengonsumsi placebo. Segera setelah pasien-pasien itu yakin bahwa mereka mengonsumsi obat yang sesungguhnya, mereka sejatinya telah mengalami efek placebo. Mengingat kekuatan placebo, tidak mengherankan jika industri antidepresan terancam mengalami kerugian senilai 8,2 miliar dolar karena para kritikus melancarkan tuduhan bahwa perusahaan-perusahaan obat itu telah berbohong tentang efektivitas pil mereka. Dalam sebuah artikel diterbitkan pada tahun 2002 di Prevention and Treatment, The Emperor's New Drugs, Profesor Psikologi Irving Kirsch dari University of Connecticut menemukan bahwa sekitar 80% dari dampak antidepresan sebagaimana diukur dalam uji klinis bisa jadi sebenarnya disebabkan efek placebo. Kirsch harus meminta Freedom of Information Act pada tahun 2001 untuk mengumpulkan data dari percobaan-percobaan klinis obat-obatan antidepresan yang sering digunakan. Data ini tidak akan didapatkan dari Food and Drug Administration. Data menunjukkan bahwa lebih dari separuh percobaan klinis untuk 6 jenis antidepresan terkemuka, obat-obatan itu tidak mengungguli placebo, pil gula. Dalam wawancara di Discovery Health Channel, Kirsch menyatakan bahwa perbedaan rata-rata antara respon terhadap obat-obatan dan respon terhadap placebo kurang dari 2 poin pada skala klinis dengan rentang dari 50 hingga 60 poin. Itu perbedaan yang sangat kecil. Perbedaan itu secara klinis tidak bermakna. Fakta menarik lain dari efektivitas antidepresan adalah pada uji klinis. Kinerja obat-obatan itu semakin membaik dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan bahwa sistem pemasaran yang cerdas membuat efek placebo-nya bekerja. Semakin dipuji-puji keajaiban antidepresan tersebut di media dan iklan, semakin efektif khasiatnya. Beliefs are contagious. Keyakinan itu cepat menular. Kini kita hidup dalam budaya di mana orang yakin bahwa antidepresan itu berkhasiat, sehingga antidepresan pun menjadi berkhasiat. Seorang desainer interior dari California, Janice Confield, yang turut serta dalam percobaan klinis untuk menguji kemanjuran Effexor pada tahun 1997, sama tercenungnya dengan Perez ketika tahu dirinya selama ini ternyata menjalani perawatan placebo. Pil-pil itu bukan hanya membebaskannya dari depresi yang sudah 30 tahun merundungnya, scan otak yang dia jalani selama penelitian juga menunjukkan bahwa aktivitas korteks prefrontalnya mengalami perbaikan. Ketika pikiran berubah, fungsi biologis Anda turut berubah. Schoenfeld juga mengalami mual-mual, efek samping yang umum dari Effexor. Dia adalah salah satu pasien yang pulih dengan perawatan placebo, yang baru di kemudian hari tahu bahwa dia tidak minum obat yang sesungguhnya. Dia yakin dokter telah melakukan kesalahan ketika mengatakan bahwa dia sembuh berkat placebo karena dia merasa yakin bahwa dirinya telah minum obat yang sesungguhnya. Sampai-sampai dia berkeras agar para peneliti memeriksa ulang catatan mereka. Nocebo, kekuatan keyakinan negatif. Walaupun banyak orang yang berkecimpung dalam profesi medis menyadari efek placebo, hanya sedikit yang mempertimbangkan dampaknya terhadap penyembuhan mandiri self-healing.
Jika berpikiran positif dapat menarik Anda keluar dari depresi dan menyembuhkan lutut yang rusak, bayangkan apa yang bisa dilakukan pikiran negatif terhadap hidup Anda. Ketika pikiran dapat meningkatkan kesehatan melalui sugesti positif, itu disebut efek placebo. Sebaliknya, ketika pikiran yang sama menimbulkan sugesti negatif yang dapat merusak kesehatan, efek negatif itu disebut efek nocebo, nocebo effect. Dalam pengobatan, efek nocebo dapat sekuat efek placebo. Ini fakta yang harus Anda camkan setiap melangkah masuk ke tempat praktik seorang dokter. Dengan kata-kata dan sikap mereka, para dokter dapat menyampaikan pesan yang memupus harapan pasiennya. Albert Mason misalnya, menganggap ketidakmampuannya untuk memproyeksikan optimisme kepada pasien-pasiennya menghambat upayanya memulihkan pasien-pasien ichthyosis. Contoh lain adalah potensi merusak dari pernyataan, Anda hanya punya waktu 6 bulan untuk hidup. Jika memilih untuk mempercayai pesan ini, kemungkinan besar Anda tidak punya banyak waktu di bumi ini. Saya mengutip program Discovery Health Channel tahun 2003. Placebo, Mind Over Medicine. Dalam bab ini, karena program itu merupakan rangkuman kasus-kasus kedokteran yang paling menarik, salah satu segmen yang menyedihkan menampilkan seorang dokter dari Nashville, Clifton Meador, yang memaparkan potensi kekuatan efek nocebo. Pada tahun 1974, Meador mempunyai pasien, Sam Londe, pensiunan tenaga penjualan sepatu yang menderita kanker esofagus, kondisi yang pada saat itu dianggap 100% fatal. Londe dirawat karena penyakit kankernya, tetapi semua orang dalam komunitas medis tahu bahwa kanker esofagusnya tak akan bisa sembuh. Jadi, tidaklah mengherankan ketika Londe meninggal beberapa minggu setelah diagnosisnya dilakukan. Kejutan datang setelah kematian Londe. Ketika otopsi mendapati hanya sangat sedikit kanker di tubuhnya, kondisi yang tentunya tidak cukup parah untuk menewaskannya. Ada beberapa titik lesi di hati dan 1 titik lesi di paru-paru, tetapi tidak ada jejak kanker esofagus yang diduga menewaskannya. Meador berkata kepada Discovery Health Channel, dia meninggal bersama kanker, tetapi bukan karena kanker. Apakah yang menewaskan Londe kalau bukan kanker esofagus? Apakah dia meninggal karena dia yakin dia akan meninggal? Kasus itu masih menghantui Meador hingga 3 dasawarsa setelah kematian Londe. Saya berpikir dia mengidap kanker. Dia berpikir dia mengidap kanker. Semua orang di sekitarnya menganggap dia mengidap kanker. Apakah saya, entah bagaimana caranya, telah memupus harapannya? Kasus nocebo yang meresahkan itu menyiratkan bahwa dokter, orang tua, dan guru bisa menghapus harapan Anda dengan memprogram pikiran Anda agar Anda yakin bahwa Anda tidak berdaya. Keyakinan positif dan negatif kita bukan hanya mempengaruhi kesehatan, melainkan juga mempengaruhi semua aspek kehidupan kita. Kata-kata Henry Ford benar tentang kekuatan pikiran. Jika Anda yakin bahwa Anda bisa, atau jika Anda yakin bahwa Anda tidak bisa, Anda sama-sama benar. Pikiran tentang apa yang dialami seorang laki-laki yang dengan cuek meminum segelas air berisi bakteri yang menyebabkan penyakit kolera. Pikiran orang yang mampu berjalan melintasi batu bara tanpa terbakar kakinya. Jika saat melintas di atas batu bara itu mereka merasa ragu-ragu, pasti kaki mereka akan melepuh. Keyakinan Anda bertindak seperti filter di kamera, mengubah cara Anda melihat dunia. Dan biologi Anda menyesuaikan diri dengan keyakinan tersebut. Ketika kita benar-benar mengakui bahwa keyakinan kita sekuat itu, kita memegang kunci menuju kebebasan. Walaupun tidak bisa seketika mengubah kode cetak biru genetik, kita bisa mengubah pola pikir kita dan dalam prosesnya mengubah cetak biru ekspresi genetik kita. Dalam ceramah-ceramah saya menyiapkan 2 set filter plastik, 1 berwarna merah dan 1 hijau. Saya meminta audiens untuk memilih salah satu warna, lalu memandang layar kosong. Kemudian, saya meminta mereka meneriakkan apakah gambar yang kemudian saya proyeksikan adalah gambar yang menimbulkan perasaan cinta atau ketakutan. Peserta yang memakai filter keyakinan merah melihat gambar menarik berupa 1 pondok yang dilabeli rumah cinta, bunga-bunga, langit cerah, dan pesan, saya hidup dalam cinta. Mereka yang memakai filter hijau melihat langit gelap mengancam, kelelawar, ular, hantu yang melayang di sebuah rumah gelap dan kata-kata, saya hidup dalam ketakutan.
Saya selalu terhibur melihat kebingungan mereka ketika sebagian dari mereka yang maju memakai filter plastik itu berteriak, "Saya hidup dalam cinta." Dan sebagian yang lain dengan sama tegasnya berteriak, "Saya hidup dalam ketakutan." Sebagai respon terhadap gambar yang sama. Kemudian, saya meminta audiens yang maju ke panggung itu bertukar filter warna. Maksud yang ingin saya sampaikan adalah Anda dapat memilih apa yang ingin Anda lihat. Anda dapat memandang kehidupan dengan keyakinan cerah yang akan membuat tubuh Anda tumbuh sehat, atau Anda dapat memandang menggunakan filter gelap yang akan mengubah segalanya menjadi berwarna hitam dan membuat tubuh atau pikiran Anda lebih rentan terhadap penyakit. Anda dapat menjalani kehidupan dengan penuh ketakutan atau menjalani kehidupan dengan penuh cinta. Anda punya pilihan itu. Akan tetapi, saya tahu jika Anda memilih untuk melihat dunia dengan penuh cinta, tubuh Anda akan merespons dengan tumbuh sehat. Jika Anda memilih untuk percaya bahwa Anda hidup dalam dunia yang gelap dan menakutkan, kesehatan tubuh Anda akan terganggu karena secara psikologis Anda memilih menutup diri dengan mengaktifkan respon perlindungan tubuh. Belajar bagaimana memanfaatkan pikiran Anda untuk mendukung pertumbuhan adalah rahasia kehidupan. Itulah sebabnya saya memberi judul buku ini The Biology of Belief, Biologi Keyakinan. Tentu saja, rahasia kehidupan itu sama sekali bukanlah sebuah rahasia. Para guru seperti Buddha dan Yesus telah menceritakan kisah yang sama kepada kita. Sekarang, sains menunjuk ke arah yang sama. Bukan gen kita, melainkan keyakinan kitalah yang mengontrol kehidupan kita. Wahai engkau yang tipis imannya. Gagasan ini adalah pembuka yang bagus untuk bab berikutnya. Saya akan merinci bagaimana hidup penuh cinta dan hidup dalam ketakutan menciptakan efek yang berlawanan pada tubuh dan pikiran. Sebelum kita meninggalkan bab ini, saya ingin menekankan lagi bahwa tidak ada yang salah dengan menjalani kehidupan sambil memakai kacamata merah. Faktanya, kacamata merah itu penting agar sel-sel Anda tumbuh subur. Pikiran positif adalah syarat mutlak bagi kehidupan yang sehat dan bahagia. Dalam kata-kata Mahatma Gandhi, keyakinan Anda menjadi pikiran Anda. Pikiran Anda menjadi kata-kata Anda. Kata-kata Anda menjadi tindakan Anda. Tindakan Anda menjadi kebiasaan Anda. Kebiasaan Anda menjadi nilai-nilai Anda. Nilai-nilai Anda menjadi takdir Anda. Sejak terbitnya edisi pertama The Biology of Belief, bidang penelitian baru yang disebut epigenetika perilaku muncul yang menjelaskan mekanisme mengapa saat Anda memakai kacamata berwarna merah dan menjalin hubungan sosial, memungkinkan sel-sel Anda tumbuh berkembang. Misi para saintis epigenetika perilaku tak lebih dari mencari tahu bagaimana nurture membentuk nature. Di sini nature mengacu pada karakteristik yang dikontrol oleh gen, dan nurture mengaku pada pengaruh berbagai pengalaman hidup, mulai dari interaksi sosial hingga sikap mental positif. Bidang penelitian baru ini menegaskan bahwa sel-sel otak menerjemahkan persepsi, keyakinan pikiran terhadap dunia menjadi profil kimiawi yang komplementer yang ketika dilepaskan ke dalam darah, mengontrol nasib 50 triliun sel tubuh. Jadi, darah medium kultur tubuh bukan hanya menutrisi sel-sel, komponen neurokimianya juga meregulasi aktivitas perilaku dan aktivitas genetik sel-sel. Sebagaimana yang disampaikan seorang ahli epigenetika School of Medicine UCLA, Steve Cole, kepada majalah Pacific Standard, sebuah sel adalah mesin untuk mengubah pengalaman ke dalam biologi. Ketika kita mengubah cara kita memandang dunia, yakni ketika kita mengubah keyakinan kita mengubah komposisi neurokimia darah yang kemudian memicu perubahan komplementer di dalam sel-sel tubuh. Fungsi pikiran adalah untuk menciptakan koherensi antara keyakinan kita dan kenyataan yang kita alami. Itu menjelaskan mengapa kesehatan dan energi saya membumbung setelah saya mencampakkan pandangan lama yang depresif dan fatal terhadap dunia. Meskipun dunia medis menolak mengakui peran yang dimainkan pikiran kita dalam hal kesehatan, sains sudah lama menghadapi fakta bahwa beberapa sistem fisiologi, terutama otot rangka tubuh, sebenarnya berada di bawah kontrol sengaja pikiran sadar. Dan selalu ada fenomena yang menimbulkan pertanyaan terhadap apa yang diyakini biomedis, bahwa fungsi tubuh yang tidak dikendalikan pikiran sadar akan dikendalikan secara paksa oleh sistem saraf otonom. Ketika para yogi menunjukkan kemampuan mereka untuk melakukan kontrol-kontrol otonom seperti mengatur suhu tubuh, tekanan darah, dan pH, mereka memberikan bukti kemampuan pikiran sadar yang mampu mempengaruhi kecerdasan bawah tubuh.
Begitu juga dengan para ahli hipnosis ketika mereka mengatakan kepada seorang yang dalam keadaan trans bahwa ada rokok yang menyala menyentuh mereka. Walaupun sebenarnya mereka hanya disentuh ujung jari penghipnosis, orang tersebut mengekspresikan respon terbakar sungguhan dalam bentuk lumpuh, pembengkakan, dan warna merah inflamasi kulit. Jelaslah keyakinan individual dalam hal ini, mispersepsi bahwa dirinya terbakar, menyebabkan respon terbakar yang sebelumnya dipersepsi bersifat otonom di kulit sehat. Kesimpulannya sederhana, persepsi dari pikiran positif meningkatkan kesehatan dengan meningkatkan fungsi imun, sementara fungsi sistem imun yang terhambat oleh persepsi negatif dapat memicu timbulnya penyakit. Persepsi negatif juga bisa menimbulkan stres psikologis kronis yang melemahkan, yang menyebabkan pengaruh negatif pada fungsi gen. Penelitian terhadap tikus menunjukkan, misalnya, bahwa paparan jangka panjang terhadap hormon stres meninggalkan jejak yang susah terhapus pada genom dan memodulasi perilaku gen yang mengontrol suasana hati atau mood dan perilaku. Untuk melihat apakah stres secara epigenetik bisa mempengaruhi gen yang terlibat dalam depresi, pada air minum satu kelompok tikus percobaan ditambahi kortikosteron selama 4 minggu. Kelompok tikus kontrol meminum air biasa tanpa ada tambahan hormon glukortikoid ini. Tikus-tikus yang menerima kortikosteron memperlihatkan adanya ciri kegelisahan dalam perilakunya. Pengamatan terhadap aktivitas gen menunjukkan peningkatan FKBP5 pada tikus-tikus ini, termasuk depresi dan penyakit bipolar. FKBP5 adalah protein yang terkait dengan gangguan suasana hati. Respon stres kronis didesain hanya untuk digunakan secara intermittent, berkala saja, misalnya saat melarikan diri dari kejaran harimau. Stres pada kehidupan modern yang terjadi terus-menerus secara epigenetik, membebani mekanisme respon stres kita dan memicu depresi atau gangguan suasana hati lainnya. Tidak mengherankan, Dr. Herbert Benson, profesor kedokteran terkemuka dari Mind atau Body Medical Institute di Harvard Medical School, menyimpulkan bahwa stres bertanggung jawab atas 90% penyebab kunjungan di tempat praktik dokter. Walaupun stres memainkan peran utama sebagai faktor risiko pencetus kemunculan penyakit, ahli epigenetika UCLA, Cole, yang merupakan salah seorang peneliti awal yang membawa penelitian ekspresi genom ke ranah psikologi sosial, menyimpulkan bahwa isolasi sosial adalah faktor risiko yang jauh lebih berbahaya dan kerap diremehkan. Jika Anda dapat mengukur stres dengan instrumen terbaik yang tersedia, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan isolasi sosial. Isolasi sosial adalah faktor risiko psikologis paling utama dalam mencetuskan kemunculan penyakit. Tidak ada yang bisa menandinginya, katanya kepada majalah Pacific Standard. Cole menemukan perbedaan sektor gen pada organ yang kesepian dengan orang yang memiliki banyak hubungan sosial. Dari sekitar 19.000 gen manusia, terdapat 209 perbedaan gen antara orang yang kesepian dan orang yang tidak kesepian. Dia menilai, jika stres sosial bisa menciptakan profil gen imun seperti ini, hal itu menjelaskan hasil-hasil penelitian sebelumnya di mana pengidap HIV yang kesepian lebih cepat takluk pada penyakit ini daripada pengidap HIV yang aktif secara sosial. Lebih jauh lagi, Cole menyingkap pengaruh destruktif dari stres sosial ketika dia dan rekan-rekannya mewawancarai 103 perempuan sehat di wilayah Vancouver yang berumur 15-19 tahun, mencatat informasi tentang stres interpersonal kronis yang terjadi di kehidupan mereka, mengambil darah, dan menderetkan profil ekspresi gen mereka. 6 bulan kemudian, darah mereka diambil lagi dan profil ekspresi gennya diperiksa ulang. Dari hasil tes level stres sosial pertama mereka, para peneliti dapat memprediksi perempuan mana yang akan mengalami perubahan aktivitas gen mereka ketika diukur 6 bulan kemudian. Penemuan tim Cole mengindikasikan bahwa kesulitan-kesulitan interpersonal kronis menekankan ekspresi molekul-molekul persinyalan yang pro dan anti-inflamasi, dan bahwa dinamika ini bisa mendasari morbiditas, tingkat sakit dan sehat dalam suatu populasi terkait stres sosial, terutama pada penyakit yang sensitif inflamasi seperti depresi dan aterosklerosis. Dalam penelitian lain, Cole dan rekan-rekannya menemukan bahwa profil ekspresi gen dan profil respon imun yang tidak seimbang di kelompok anak-anak miskin dan pasien depresi pengidap asma sama-sama tidak seimbang. Tim Cole menemukan bahwa fungsi imun pada anak-anak miskin memiliki lebih banyak gen inflamasi yang aktif
dan secara serentak mengekspresikan kelambanan dalam jaringan gen yang mengontrol respon inflamasi daripada anak-anak kaya. Anak-anak miskin juga lebih sering mengalami serangan asma dan masalah kesehatan lainnya. Walaupun kemiskinan tampaknya mempengaruhi perilaku sistem imun mereka, tim Cole menduga ada faktor lain yang turut mempengaruhi. Anak-anak ini diajak melihat film tentang situasi sosial yang membingungkan atau membuat canggung dan kemudian mereka ditanyai apakah ada yang menakutkan di film itu. Hasilnya rata-rata anak-anak miskin melihat lebih banyak hal yang menakutkan daripada anak-anak kaya. Namun, beberapa anak di kedua kelompok adalah pengecualian. Beberapa anak miskin melihat hanya ada sangat sedikit ancaman dalam situasi yang dirasa membingungkan dan beberapa anak kaya malah melihat adanya ancaman. Ketika hasil-hasil individual terkait persepsi rasa tidak aman dipisahkan dari variabel sosial ekonomi partisipan dan dihitung ekspresi gennya, data menunjukkan bahwa itu murni persepsi ketakutan anak-anak itu sendiri. Persepsi yang memandang betapa menakutkan dunia ini. Jadi, level ekonomi tidak menentukan ekspresi gen imunitas. Bahkan, ketika persepsi ancaman ditambah variasinya, pengaruh kemiskinan hampir tidak ada dalam ekspresi gen. Pertanyaan mengapa anak-anak memandang dunia sangat menakutkan berada di luar subjek penelitian tersebut. Tetapi Cole yakin bahwa isolasi sosial memainkan peran penting, sebuah hipotesis yang ditopang oleh penelitian tahun 2004. Dalam penelitian tersebut, psikiater Yale, Joan Kaufman, mempelajari 57 anak usia sekolah yang diambil dari rumah mereka karena mengalami pelecehan. Penelitian itu mengukur gen transporter serotonin, SERT, yang memiliki dua bentuk gen, yaitu panjang dan pendek, karena penelitian sebelumnya menemukan bahwa orang yang memiliki gen SERT pendek cenderung mengalami depresi atau cemas ketika mengalami stres. Anak-anak yang memiliki SERT pendek memang mengalami masalah kesehatan mental 2 kali lipat lebih banyak daripada anak-anak dengan SERT panjang. Namun, ditemukan juga hasil yang di luar dugaan. Ketika Kaufman menganalisis skor depresi yang terjadi dengan variabel SERT berdasarkan tingkat dukungan sosial yang dimiliki anak-anak itu, dukungan sosial didefinisikan sebagai kontak dengan orang dewasa yang terpercaya di luar rumah sedikitnya sekali dalam sebulan. Hubungan sosial yang tampak remeh itu menghapus sekitar 80% kombinasi risiko berkaitan dengan varian SERT pendek. Penulis sains, David Dobbs, mengajukan pertanyaan, jika hubungan sosial dapat melindungi kita dari dampak-dampak pelecehan yang serius, tidakkah ini berarti isolasi sosial juga sama berbahayanya dengan kekerasan dan penelantaran? Banyak sifat organisme dimediasi kemunculannya oleh epigenetika perilaku dan diwariskan ke generasi berikutnya. Satu contohnya adalah masalah kesehatan jangka panjang yang banyak terjadi pada orang yang dibesarkan di lingkungan sosial ekonomi golongan rendah. Termasuk siklus kekejaman di mana anak-anak yang dibesarkan dengan kekerasan kelak tumbuh menjadi orang tua yang juga melakukan tindakan kekerasan dan memiliki perilaku buruk yang memicu mereka menjadi pecandu obat-obatan terlarang. Namun, ini bukan berarti bahwa seseorang yang memiliki kehidupan yang buruk disebabkan oleh warisan genetik orang tuanya. Sifat yang muncul secara epigenetik bukanlah kode gen abadi yang tidak bisa diubah. Jadi, pesan pada edisi baru buku ini sama dengan pesan di edisi pertama The Biology of Belief dan buku-buku lain yang muncul setelahnya. Gen Anda tidak mendikte kehidupan Anda dan Anda dapat mengubah kehidupan Anda setelah Anda mengubah keyakinan Anda. Seperti yang ditulis dosen Harvard dan penulis buku laris terkemuka, Shawn Achor di The Happiness Advantage, The 7 Principles of Positive Psychology, That Fuel Success and Performance at Work. Keyakinan bahwa kita adalah semata-mata cerminan dari gen yang kita miliki adalah salah satu mitos paling jahat dalam budaya modern. Gagasan berbahaya bahwa orang terlahir ke dunia dengan kemampuan bawaan yang tidak bisa diubah lagi dan bahwa mereka serta otak mereka tidak bisa berubah. Komunitas ilmiah menanggung sebagian kesalahan atas keyakinan ini karena selama beberapa dasawarsa kaum saintis menolak untuk melihat potensi perubahan apa yang sedang mereka hadapi di depan mata. Penelitian Achor menekankan bahwa selama ini kita diprogram untuk percaya bahwa setelah cita-cita yang kita inginkan tercapai, diterima kuliah di Harvard, berat badan turun 10 kilo, mendapatkan pekerjaan dengan gaji tinggi dan lain-lain. Barulah kita bisa merasakan bahagia. Padahal, rumus untuk mencapai kebahagiaan ini sebenarnya terbalik.
Kebahagiaan menyebabkan keberhasilan, bukan sebaliknya. Pendek kata, kesuksesan tidak membawa kebahagiaan, kebahagiaanlah yang membawa kesuksesan. Fakta ini didukung oleh banyaknya penelitian di bidang psikologi dan neuroscience yang menunjukkan bahwa pandangan positif meningkatkan aktivitas otak dan memicu pengalaman kerja yang lebih kreatif, termotivasi, dan produktif. Penelitian Eicher terhadap 1.600 mahasiswa Harvard juga mendukung kesimpulan Cole tentang pentingnya hubungan sosial. Eicher mengisahkan dua teman sekamar yang sangat akrab, Amanda dan Brittany. Di awal masa perkuliahan, keduanya banyak menjalin hubungan pertemanan dengan mahasiswa-mahasiswa lain, namun saat mendekati ujian tengah semester, mereka mengambil keputusan yang berbeda. Amanda mengasingkan diri dari perpustakaan, mengisolasi diri dari teman-temannya. Sebaliknya, Brittany memilih membentuk kelompok belajar. Sembari belajar, kelompoknya melakukan obrolan-obrolan ringan. Kalaupun Brittany belajar sendiri, dia mengambil jeda istirahat untuk ikut lomba makan Oreo. Hasilnya, pada bulan Januari, Amanda ingin pindah ke universitas yang tidak terlalu kompetitif, sementara Brittany, yang mempertahankan hubungan sosialnya, tetap bahagia, mampu menyesuaikan diri dengan baik dan berprestasi dalam kuliahnya. Kabar baiknya adalah, modifikasi keyakinan bisa menimbulkan perubahan drastis pada aktivitas gen. Ketika seseorang meningkatkan optimisnya dan memperdalam hubungan sosialnya, bukan hanya level kebahagiaan mereka yang meningkat, melainkan juga level keberhasilan dari setiap hal yang mereka lakukan. Sebuah penelitian mutakhir mengungkapkan bahwa hanya dengan 8 jam melakukan mindful meditation sudah cukup signifikan untuk mengubah fungsi-fungsi gen vital. Dibandingkan kelompok kontrol, para meditator menunjukkan perbedaan spektrum genetik dan molekuler yang meliputi penurunan level gen, proinflamasi, dan mengubah level sistem mekanik yang mengatur gen regulation machinery. Perubahan ekspresi-ekspresi gen yang dapat diamati ini juga terkait dengan lebih tepatnya fase pemulihan dari situasi yang menimbulkan stres dan membuktikan bahwa praktik mindful meditation dapat mendukung kesehatan karena terjadinya perubahan genom. Penelitian itu juga mengisyaratkan bahwa pola pikir positif dapat mengatasi beberapa efek penuaan. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa orang yang memiliki stereotip positif tentang penuaan berperilaku berbeda dengan mereka yang memiliki stereotip negatif. Walaupun mereka memiliki kesamaan, termasuk kesamaan level kesehatan. Baru-baru ini, para peneliti dari Yale University dan University of California memutuskan untuk meneliti mungkinkah mengubah pandangan negatif budaya kita mengenai penuaan. 100 individu dari umur 60 tahun hingga 99 tahun dibagi menjadi 4 kelompok. 1. Kelompok yang menjalani intervensi stereotip penuaan positif yang implisit. 2. Kelompok yang menjalani intervensi penuaan positif yang eksplisit. 3. Kelompok yang menjalani intervensi stereotip penuaan positif baik yang implisit maupun eksplisit. 4. Kelompok kontrol. Bintang penelitian itu adalah kelompok yang menjalani intervensi stereotip penuaan positif yang implisit. Kelompok itu, dalam sesi mingguan selama 45 menit, dipaparkan pada kata-kata positif terkait penuaan tanpa mereka menyadarinya. Kata-kata seperti bijaksana, kreatif, sigap, dan bugar yang dihubungkan dengan kata tua dan senior dengan sangat cepat ditampilkan di layar sehingga langsung tertangkap pikiran bawah sadar. Pikiran sadar para partisipan tidak mampu menangkap kata-kata itu. Pengetesan lanjutan menunjukkan bahwa intervensi implisit ini secara signifikan memperkuat stereotip dan persepsi penuaan yang positif. Tetapi yang lebih mengesankan lagi adalah terjadinya perubahan fisik pada mereka. 1 minggu dan 3 minggu setelah sesi terakhir, para partisipan diberi tugas fisik, berulang kali diminta berdiri dan duduk di kursi, berjalan melintasi ruangan, mempertahankan pose-pose yang membutuhkan keseimbangan. Kelompok yang telah menerima pesan-pesan positif yang implisit memperlihatkan peningkatan signifikan dalam fungsi fisik mereka dibandingkan dengan ketika eksperimen belum dimulai. Bahkan kemampuan fisik mereka lebih tinggi daripada kelompok partisipan berusia sama yang telah menjalani latihan fisik selama 4 bulan. Kelompok yang tergabung dalam intervensi eksplisit yang diberi tugas menulis esai mengenai usia tua yang positif, fit, dan energetik ternyata tidak mengalami perbaikan kondisi. Hasil ini membuat peneliti Yale, Becca Levy,
berspekulasi bahwa pesan implisit adalah cara yang efektif untuk meruntuhkan stereotip negatif tentang penuaan, keyakinan yang telah terserap bahkan oleh anak-anak berumur 3 atau 4 tahun. Orang sering terpapar stereotip negatif melalui media, iklan, dan percakapan sehari-hari sehingga hal ini yang diyakini mereka sebagai kebenaran. Intervensi implisit bisa memotong jalur itu. Itu karena pesan subliminal mampu mencapai pikiran bawah sadar tempat pemrograman negatif tentang penuaan disimpan, di samping juga semua pesan negatif lain yang telah kita simpan selama ini. Fakta bahwa pembelajaran implisit bukannya eksplisit yang berhasil mengubah program di dalam diri kita menekankan kembali hal sangat penting yang saya tekankan dalam edisi lama bab ini. Fakta bahwa sumber utama yang mengontrol pengalaman hidup kita adalah pikiran bawah sadar dan kita harus memusatkan perhatian untuk memprogram ulang. Reprogramming pikiran itu bukan hanya menggeser apa yang diyakini pikiran sadar kita. Sebagai seorang septuagenarian yang belum siap pensiun dari segala hal, saya memprogram ulang diri sendiri setiap hari agar jangan sampai penuaan mengganggu atau membatasi aktivitas fisik atau mental saya. Walaupun cermin memantulkan tubuh saya yang menua, kesadaran di balik mata saya tidak menerima kenyataan itu dan beroperasi dari sudut pandang yang lebih bugar. Saya mendukung rencana tindakan saya dengan hanya menghindari cermin. Penelitian lain bertema pikiran mengatasi gen, mind over gens, terkait dengan penuaan yang dilaksanakan lebih dari 30 tahun lalu, menggemakan hal yang sama. 8 pria berumur 70-an tahun diturunkan di pintu depan sebuah bangunan bekas biara di New Hampshire. Beberapa di antara mereka bungkuk badannya karena menderita artritis, dan 2 orang lainnya berjalan dengan bantuan tongkat. Ketika memasuki bangunan, mereka seakan-akan berjalan ke dalam mesin waktu. Musik di radio kuno mengalunkan lagu dari tahun 1959. Tayangan hitam putih pada TV memperlihatkan arsip video program-program lama seperti The Ed Sullivan Show. Buku-buku dira dan majalah yang berserakan berasal dari periode yang sama. 8 pria itu tinggal di sana selama 5 hari. Ini merupakan penelitian radikal yang dirancang psikolog Harvard, Ellen Langer. Selama tinggal di sana, subjek penelitian mengenang masa lalu dan terlibat dalam percakapan tentang peristiwa dan olahraga pada periode itu. Sebelum tiba di biara, tingkat ketangkasan, kekuatan cengkraman, kelenturan, pendengaran, penglihatan, memori, dan kognisi mereka diukur dan dicatat. Pada hari terakhir mereka di biara, dilakukan pengukuran poin-poin tersebut kembali. Dibandingkan kelompok kontrol, yaitu sekelompok pria berusia sama yang datang ke biara namun tidak menjalani perlakuan yang sama seperti yang mereka dapatkan, hasil yang mereka peroleh lebih baik. Kelompok yang diberi perlakuan tersebut menjadi lebih luas, memiliki ketangkasan manual yang lebih baik dan duduk lebih tegak. Di luar dugaan, tingkat penglihatan mereka meningkat dan pengamat di luar peneliti mengatakan mereka tampak lebih muda. Pikiran partisipan tersebut kembali ke masa lalu dan tubuh mereka rupanya mengikuti pikiran mereka. Sayangnya, eksperimen itu tidak bisa diulangi karena kerumitan dan biayanya. Akan tetapi, pada tahun 2010, BBC merekreasi eksperimen Langer dalam siaran 4 babak bertajuk The Young Ones. Kali ini melibatkan 6 lansia mantan selebriti sebagai subjek penelitian. Keempat pria lansia ini diajak mengendarai mobil kuno menuju sebuah rumah di pinggiran kota yang dengan teliti dibuat bersuasana retro untuk mewakili sebuah rumah tahun 1975. Setelah sepekan mengenang dan berbagi cerita serta cerita hal-hal yang terjadi 35 tahun yang lalu, mereka menunjukkan hasil yang sama seperti yang dialami para partisipan dalam subjek penelitian Langer di New Hampshire. Salah seorang subjek penelitian yang tiba dengan kursi roda di akhir penelitian berjalan menggunakan tongkat. Pria lain yang awalnya tidak bisa memakai kaus kaki tanpa bantuan orang lain, pada saat pesta perpisahan bisa dengan mudah bergerak antusias dan bersemangat. Mereka yang datang dengan punggung bungkuk bisa pulang ke rumah dengan lebih tegak dan tampak lebih muda. Penelitian itu dinominasikan untuk mendapatkan penghargaan British Emmy dan membangkitkan kembali minat untuk mengulangi lagi penelitian Langer dengan berbagai pendekatan yang mana kesemuanya itu mengukur betapa perubahan persepsi waktu dapat mengubah fungsi fisiologis dan mental menjadi mudah kembali. Psikolog Jeffrey Regiger,
Kolega Ellen Langer di Harvard mengakui konsep sehat dan sakit, konsep bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia, tertanam jauh di dalam pikiran dan hati kita bahkan sebelum kita mulai memahaminya. Dalam penelitian lain pada tahun 2007 terkait penurunan berat badan, para peneliti mengatakan kepada sebagian staf kebersihan dari 7 hotel yang berbeda bahwa aktivitas yang mereka lakukan saat bekerja membakar banyak kalori sesuai dengan anjuran gaya hidup sehat yang direkomendasikan para dokter. Tenaga kebersihan lainnya tidak mendengarkan informasi positif tersebut. Walaupun perilaku mereka sebenarnya tidak berubah, 4 minggu setelah intervensi, kelompok yang diberitahu informasi positif itu menganggap diri mereka lebih banyak bergerak daripada sebelumnya. Bahkan, mereka mengalami penurunan berat badan, tekanan darah, lemak tubuh, rasio lengan paha, dan indeks massa tubuh. Bukti bahwa keyakinan memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap fisiologi, ekspresi gen, dan perilaku membuat ahli epigenetika, Cole, menyimpulkan, sampai batas tertentu yang jarang dihargai para ahli imunologi dan psikolog, kita adalah arsitek dari pengalaman kita sendiri. Pengalaman subjektif Anda memiliki kekuatan yang lebih besar daripada situasi objektif Anda. Dalam kutipan Cole, istilah pengalaman subjektif mewakili persepsi atau keyakinan, sementara situasi objektif dapat diterjemahkan sebagai realitas. Memakai gagasan Cole, saya bisa mengatakan kepada Anda, keyakinan Anda mengandung lebih banyak kekuatan daripada realitas Anda. Itulah the biology of belief. Terima kasih untuk sahabat Ruang Baca yang masih setia untuk tetap stay bareng saya Agnes sampai akhir pada bab ini. Sampai ketemu pada audiobook kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.